Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nipasa, NIM 2019-7108. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, seperti yang kita ketahui, listrik ini sangat dibutuhkan mengingat teknologi semakin berkembang pesat dan keberadaan listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disebut dengan PLTU adalah sumber penting untuk menghasilkan listrik. Sebagian besar kebutuhan listrik di seluruh dunia dihasilkan oleh PLTU dan umumnya terletak di daerah pinggiran kota atau beberapa kilometer dari kota karena perlunya beberapa sumber daya seperti tanah dan air dalam kualitas besar. Juga perlunya pertimbangan operasi tertentu, misalnya pembuangan limbah yang dihasilkan dari PLTU. PLTU sendiri juga menjadi salah satu pembangkit yang diminati investor di Indonesia. Berbanding terbalik dengan PLTA, padahal pasokan air di Indonesia sangat berlimpah. Jadi mengapa PLTU didirikan dibandingkan yang lain? Berikut adalah penjelasan tentang sistem kerja dari dan kelebihan serta kekurangan dari pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah industri yang dimanfaatkan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dalam skala besar dengan uap sebagai penggerak utamanya. Uap ini didapatkan panas pembakaran berbagai sumber bahan bakar. Salah satunya yang paling umum adalah batu bara. Oleh sebab itu, PLTU juga sering disebut sebagai pembangkit listrik tenaga thermal. Nah, untuk sistematis kerja PLTU itu pertama-tama dari instalasi penanganan batu bara dan abu. Batu bara ini pertama-tama diangkut melalui jalan darat dan disimpan di instalasi penyimpanan batu bara. Setelah itu, batu bara dikirim ke pabrik penanganannya dan batu bara ini akan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil sehingga dapat mempercepat pembakaran. Kemudian menuju ke generator uap. Instalasi pembangkit uap terdiri dari boiler untuk produksi uap dan peralatan tambahan lainnya untuk pemanfaatan gas buang. Boiler ini itu panas pembakaran batu bara di boiler digunakan untuk mengubah air menjadi uap pada suhu tekanan tinggi. Kemudian ada superheater. Uap yang dihasilkan boiler dilautkan melalui superheater untuk dikeringkan dan dipanaskan. Uap super panas kemudian dilanjutkan ke turbin uap. Dan kemudian pada bagian generator uap ini terdapat economizer. Economizer pada dasarnya adalah pemanas air, umpan sebelum disuplai menuju ke boiler. Kemudian terdapat juga preheater udara. Preheater udara ini merupakan pemanas awal udara. Ini meningkatkan suhu udara yang digunakan untuk pembakaran batu bara. Kegunaan utamanya pemanasan awal udara adalah meningkatkan efisiensi termal dan meningkatkan kapasitas uap per meter persegi permukaan boiler. Setelah melalui tahapan proses dari boiler, kita akan menuju ke turbin uap. Uap kering dan super panas dari superheater tadi diarahkan menuju ke turbin uap dan bila turbin mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu, energi potensial uap yang tersimpan diubah menjadi energi mekanik. Kemudian, selanjutnya akan menuju ke alternator. Turbin uap disambungkan dengan alternator. Alternator ini mengubah energi mekanik turbin menjadi energi listrik. Sisa uap yang bertekanan rendah kemudian masuk ke dalam kondensor dan diubah menjadi air. Kemudian, untuk air umpan, dari air kondensor atau air yang sudah melalui proses kondensasi, di kondensor digunakan sebagai air umpan yang masuk ke boiler oleh pompa untuk mengulangi siklus yang telah saya sebutkan tadi. Nah, adapun kelebihan dari pembangkit listrik tenaga uap ini adalah biaya awalnya yang rendah. Dibandingkan dengan yang lain, biaya awal yang dikeluarkan untuk pembangunan PLTU relatif lebih rendah karena konstruksi yang diperlukan tidak perlu banyak. Kemudian, hemat lahan. Luas lahan yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, contohnya PLTA. Dan untuk kelebihannya lagi, itu harga sumber daya alam yang murah. Seperti kita ketahui, batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar bensin dan solar. Jadi, biaya pembangkitan listrik ini lebih ekonomis. Dan juga untuk perawatannya termasuk mudah. Biaya perawatan yang mudah dikarenakan cara kerjanya yang lebih relatif sederhana. Kemudian, untuk pemilihan lokasinya itu lebih fleksibel. PLTU dapat dibangun di area manapun, sumber air dan fasilitas transportasi mudah didapat. Dan sementara itu, dari PLTU ini juga memiliki kekurangannya, yaitu untuk kekurangan yang dimiliki dari pembangkit listrik tenaga uap ini adalah memiliki biaya operasional yang tinggi. Walaupun biaya awal dan bahan bakar yang murah, tetapi untuk pengoperasiannya sendiri
relatif tinggi dan juga memiliki kekurangan, yaitu penyebab pemanasan global. Seperti yang kita ketahui, pelepasan gas yang dibakar dari batu bara sebagai bahan bakar ini adalah hal yang berkontribusi pada pemanasan global secara lebih luas. Dan kemudian dampaknya dapat merugikan bagi organisme hidup, organisme akuatik. Air panas yang dibuang ke sungai ataupun kolam menimbulkan efek merugikan bagi organisme hidup dan mengganggu ekologi sistem. Seperti itu penjelasan dari saya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.